Di tengah banyaknya manga dan anime baru dengan elemen-elemen yang bisa dibilang itu-itu aja, kurang lebih 2 tahun lalu ada satu manga yang seakan hadir sebagai pendobrak segala kemainstreaman dan kemediokeran terutama di jajaran manga shonen. Inilah dia, Chainsaw Man. Manga ini bercerita tentang Denji, remaja yang hidupnya bisa dibilang kelewat suram. Setelah ibunya meninggal dan ayahnya mati bunuh diri, Denji harus tinggal sebatang kara dari kecil. Ayahnya bahkan meninggalkan hutang yang gak sedikit jumlahnya, hutang yang harus dibayarkan ke Yakuza. Saat itulah Denji kecil bertemu dengan Pochita, iblis yang menyerupai anjing dengan gergaji mesin di kepalanya. Dari menebang pohon, menjuali organ tubuh sendiri, sampai memburu iblis. Bersama Pochita, segala pekerjaan Denji lakukan buat melunasi hutang ayahnya. Gak jarang, sehari Denji cuma bisa makan 1 lembar roti tawar. Tiap malam pun Denji kesusahan tidur karena rasa lapar yang selalu dia rasakan. Padahal seperti remaja lain, Denji juga punya mimpi. Mimpi bisa hidup dengan enak, makan makanan bergizi, bermain game dan bermesraan dengan cewek yang dia suka. Mimpi yang kelihatan sederhana, tapi mustahil buat Denji capai. Suatu hari, Yakuza yang mempekerjakan Denji menyuruhnya buat membasmi iblis di suatu bangunan. Dan saat Denji masuk ke bangunan tersebut, dia tiba-tiba diserang oleh sekelompok Yakuza. Yang menyambut Denji ternyata adalah iblis yang sudah mengubah para Yakuza menjadi zombie. Dipenggal dan dicincang, Denji pun terbunuh. Dan disitulah Pochita sang Chainsaw Devil atau iblis gergaji mesin memberikan kontrak pada Denji. Kontrak di mana Pochita akan menjadi jantung Denji, dan sebagai gantinya, Denji harus terus hidup dan menunjukkan mimpinya ke Pochita. Denji pun terbangun dan di hadapan para zombie, dia berubah menjadi manusia setengah iblis, Chainsaw Man. Ditusuk, ditebas, dan dicabik. Dihabisilah semua zombie di depannya sampai tak ada yang tersisa. Sampai akhirnya, datanglah petugas pemburu iblis yang resmi ke TKP dan melihat Denji. Denji pun dihadapkan dengan 2 pilihan, mati dibunuh oleh petugas sebagai iblis atau menjalani kehidupan baru sebagai bawahan petugas pemburu iblis. Kehidupan baru di mana dia bisa makan enak dengan roti dan selai, ditemani kopi, salad, dan dessert. Kehidupan yang bagaikan surga buat Denji. Dilihat dari sinopsis tadi, cerita tentang sekelompok manusia melawan iblis, siluman, atau makhluk-makhluk sejenis sebenarnya udah banyak dan nggak bisa dibilang baru. Tapi yang bikin manga ini begitu terasa beda dan fresh adalah eksekusi cerita dan pendekatan karakternya yang bisa dibilang nggak biasa. Di demografi di mana kebanyakan karakter utamanya punya jiwa pahlawan, menjunjung tinggi keadilan dengan motivasi-motivasinya yang mulia, Denji adalah remaja yang belak-belakan, gampangan, dan sangean. Motivasi Denji buat jadi pemburu iblis bukan buat melindungi orang-orang, bukan buat balas dendam atau motivasi mulia yang lain. Denji cuma pengen bisa hidup enak, dan yang paling penting, mewujudkan mimpinya, yaitu merasakan empuknya megang dada cewek. Sifat lugu dan terkesan mesum Denji ini sebenarnya juga bukan tanpa alasan. Sifat-sifat itulah yang merefleksikan masa lalu Denji yang suram. Masa lalu tanpa pernah merasakan pendidikan, masa lalu di mana dia harus hidup sendirian, tanpa pernah menerima kasih sayang orang lain. Denji hanyalah bocah yang baru pertama kali mencoba terhubung dengan orang lain. Kepribadian itu juga yang buat pembaca nggak bakal bosen mengikuti perjalanan Denji sepanjang cerita. Karakter Denji juga nggak statis. Semakin cerita berjalan, semakin Denji berkembang. Mulai belajar bagaimana berinteraksi dan membangun hubungan dengan orang lain. Mulai mencari tahu sendiri mana yang benar, mana yang salah, dan mencoba mengambil keputusan sendiri. Karakter utama lain juga nggak kalah menarik. Ada Power, cewek setengah iblis yang otaknya koslet, yang saking kosletnya kalau boker sering nggak disiram. Lalu ada Aki, yang dari luar kelihatan kayak petugas teladan, tapi memendam trauma dan masa lalu yang nggak kalah suram. Interaksi antara Denji, Power, dan Aki ini bener-bener asik buat diikuti. Mereka yang awalnya hidup bareng karena keterpaksaan, pelan-pelan mulai menerima kehadiran masing-masing dan membentuk chemistry antar karakter yang wholesome. Karakter utama yang gak kalah penting lain tentu saja Makima, petugas pemburu iblis yang mempekerjakan Denji. Dari penampilan, Makima adalah wanita yang cantik dan anggun dengan bodi yang tiada lawan.
Nggak heran kalau Denji sampai cinta mati ke Makima. Di awal cerita, Makima ini digambarkan sebagai karakter yang misterius, kadang kelihatan manipulatif dan kadang kelihatan kayak manusia biasa, yang bisa menangis saat menonton film. Pembaca juga nggak langsung diberitahu motivasi dan kekuatannya sebagai pemburu iblis. Karakter Makima inilah yang menambah dimensi intrik dan misteri alur cerita Chainsaw Man. Nggak cuma para karakter utamanya, karakter-karakter pendukung di manga ini juga punya sifat dan keunikan masing-masing, yang nggak jarang dapat fokus lebih dibanding karakter utama di chapter-chapter tertentu. Dengan karakter-karakter yang dinamis itulah, dengan mudah pembaca bakal dibuat relate atau berempati ke mereka. Dan hasilnya, kalau ada hal buruk terjadi ke mereka, efeknya bakal ngena banget ke pembaca. Contohnya, kematian. Dan sayang, manga ini adalah manga yang nggak takut buat ngebunuh karakter-karakternya. Kematiannya pun bukan sekedar buat ngasih efek kejut murahan ke pembaca. Kematian mayoritas karakter di manga ini punya kontribusi penting baik ke aspek perkembangan karakter maupun alur ceritanya. Sekarang mari kita bahas aspek ceritanya. Meski hadir dengan embel-embel manga shonen, Chainsaw Man berani buat menantang segala elemen-elemen dan pendekatan yang terkesan klise. Chapter demi chapter, arc demi arc, manga ini nggak berhenti buat mencoba hal baru dan mengeksplor ide yang anti-mainstream. Hasilnya, pembaca disuguhkan dengan alur dan eksekusi cerita yang nggak bisa ditebak. Segala ekspektasi, prediksi, dan teori pembaca seakan ditepis begitu saja oleh sang mangaka Fujimoto Tatsuki. Nggak jarang, saking stres dan nggak terprediksinya suatu chapter, pembaca bakal dibuat bingung dan perlu baca chapternya berulang-ulang. Pembawaan cerita seperti ini juga dihadirkan dengan konsisten dan seakan nggak direm di tengah jalan. Semakin cerita mengalir, semakin berat konflik yang dibawakan. Semakin kuat musuh yang diperkenalkan, semakin seru pula cerita yang disuguhkan. Hasilnya, pembaca nggak berhenti dibuat penasaran dan dipaksa buat baca chapter demi chapter tanpa henti. Adegan battle-nya pun nggak kalah gilanya. Dari capik-capikan, tebas-tebasan sampai ledak-ledakan, pertarungan yang disuguhkan terasa begitu brutal dengan darah bercipratan di setiap halaman. Lengkap dengan atmosfer horor yang dibawakan oleh para iblis. Nggak ketinggalan, paneling yang bisa dibilang super kreatif yang seakan mempertegas kalau elemen seperti ini nggak bisa ditemui di jenis media hiburan lain. Aspek-aspek inilah yang bikin pengalaman membaca Chainsaw Man jadi hal yang unik dan susah dirasakan di manga lain. Di balik semua kegilaan itu, ada satu tema atau pesan yang dibawakan di manga ini, yaitu soal konsekuensi atau resiko dalam sebuah keputusan. Banyak event atau adegan di manga ini di mana para karakter harus mengambil keputusan. Terutama keputusan apakah otak mereka cukup sinting buat jadi pemburu iblis. Melihat rekan yang baru kemarin saling bercengkrama tiba-tiba mati begitu saja. Melihat iblis yang saking menakutkannya bisa meninggalkan trauma seumur hidup. Manga ini menggambarkan betul betapa kejam dan brutalnya bekerja sebagai pemburu iblis dengan konsekuensi yang nyata. Nggak sedikit karakter yang memundurkan diri di tengah-tengah cerita. Manga ini juga nggak pernah mengglorifikasi dan memandang pemburu iblis sebagai pahlawan. Karena kenyataannya, pekerjaan melindungi orang-orang itu nggak seindah di film-film superhero. Rekan yang disakiti oleh musuh nggak akan tiba-tiba bikin kita semakin kuat. Anggota tubuh yang kita gunakan buat bertarung bisa kapan saja direnggut. Dan bertarung di medan perang bukan sesuatu yang menyenangkan. Chainsaw Man menggambarkan realita-realita sederhana itu yang kadang seakan terlewatkan oleh manga shonen lain. Saat manga shonen lain lebih sering menggambarkan kesuksesan karakternya, Chainsaw Man dengan kejam memperlihatkan sebuah kegagalan, kemalangan, dan keputusasaan. Kalau ada kata yang cocok buat menggambarkan Chainsaw Man, jawabannya mungkin adalah sinting. Well, menjadi anti-mainstream nggak lantas bikin manga ini bagus di mata semua orang. Karena ujung-ujungnya cuma masalah selera. Tapi, keberanian dalam menantang segala elemen-elemen klise yang ditujukan di manga ini yakin bakal memberikan impact yang lebih kuat dan memorable ke pembaca. Dengan kurang dari 100 chapter, manga ini bakal membawa kalian ke petualangan yang penuh twist dan kejutan dengan eksekusi cerita dan pendekatan karakternya yang nggak waras. Itu saja review manga Chainsaw Man dari Reko Manga. Kalau kalian punya unek-unek atau pertanyaan soal seri ini, silakan tulis di kolom komentar. Nantikan rekomendasi, review, dan pembahasan manga lainnya dari Reko Manga. Jangan lupa subscribe, selamat membaca, dan sampai jumpa. Sebentar,
Ada yang ketinggalan. Makima best girl. Thank you.